A. Judul: Peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak di Mis Ikhwanul Muslimin Tembung Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percutsei, Tuan, Kabupaten Deli Serdang. B. Latar belakang penelitian. Saya tertarik melakukan penelitian di Mis Ikhwanul Muslimin Tembung Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percutsei, Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Saya melakukan penelitian di sekolah tersebut karena dari observasi yang saya dapat bahwa di daerah tersebut banyak anak-anak yang melakukan tindakan yang kurang baik seperti mencuri dan merokok di depan umum. Berangkat dari asumsi di atas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak, dan selanjutnya mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak di Mis Ikhwanul Muslimin Desa Tembung Bandar Kelipa, Kecamatan Percutsei, Tuan, Kabupaten Deli Serdang. C. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran orang tua dalam kegiatan belajar anak di Mis Ikhwanul Muslimin Tembung? 2. Bagaimana peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak di Mis Ikhwanul Muslimin Tembung? 3. Bagaimana bentuk peran orang tua terhadap jenis minat belajar anak di Mis Ikhwanul Muslimin Tembung? D. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan. 1. Bagaimana peran orang tua dalam kegiatan belajar anak di Mis Ikhwanul Muslimin Tembung? 2. Bagaimana peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak di Mis Ikhwanul Muslimin? 3. Bagaimana bentuk peran orang tua terhadap jenis minat belajar anak di Mis Ikhwanul Muslimin Tembung? Manfaat. 1. Manfaat teoritis. A. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana peran orang tua dalam kegiatan belajar anak. B. Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya teori-teori yang berkaitan dengan minat belajar anak. C. Sebagai bahan kajian bagi peneliti yang lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini di lokasi lain. 2. Manfaat praktis. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan masukan serta pertimbangan tentang bagaimana peran orang tua dalam kegiatan proses belajar anak. B. Bagi masyarakat sebagai bahan bacaan dan sumber inovasi. C. Bagi peneliti sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai tugas untuk memenuhi tugas dalam mencapai gelar sarjana. E. Kajian teoritis. Peran orang tua. Yang pertama, peran ibu. A. Sumber dan pemberi rasa kasih sayang, pengasuh dan pemelihara, tempat mencurahkan isi hati, pembimbing hubungan pribadi, pendidik dalam segi-segi emosional. Yang kedua, peran ayah. Penghubung internal keluarga dengan masyarakat atau dunia luar, memberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga, pendidik dalam segi rasional, pelindung terhadap ancaman dari luar, dan hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan. Yang kedua, minat belajar anak. A. Pengertian minat. Minat sangat penting dalam pendidikan, sebab merupakan sumber dari usahanya. Dapat dikatakan bahwa minat terkait dengan usaha. Untuk menggapai sesuatu, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menguasainya. B. Metode pengukuran minat. Yang pertama, observasi. Kedua, interview. Yang ketiga, kuesioner. Yang keempat, inventory. G. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Dalam penelitian ini gunakan desain pendekatan naturalistik, yaitu mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. 2. Partisipan penelitian. A. Subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para siswa atau siswi. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di MIS Ikhwanul Muslimin Tembung di Jalan Bantang, Kuis Dusun 13 Jatiluhur 2 nomor 17 Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percutsei, Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Yang ketiga, prosedur pengumpulan dan perekaman data.
Dalam penelitian kualitatif ini, adapun teknik yang digunakan yang pertama wawancara, 2. Observasi atau pengamatan, 3. Analisis atau telaah dokumen. Selanjutnya poin yang keempat, analisis data. A. Reduksi data, B. Penyajian data, C. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang kelima, pemeriksaan dan pengecekan keabsahan data. Pada tahap pengecekan keabsahan data, saya memakai triangulasi, di mana triangulasi ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. H. Kesimpulan. Yang pertama, peran orang tua dalam kegiatan belajar anak di MIS Ikhwanul Muslimin Tembung, yaitu siswa yang rumahnya dekat dari sekolah dan orang tuanya ada di rumah memiliki peran yang utuh terhadap kegiatan belajar anaknya karena sering berinteraksi dengan anaknya. Kemudian, siswa yang rumahnya dekat dari sekolah tetapi orang tuanya sibuk bekerja kurang memiliki peran terhadap kegiatan belajar anaknya karena kesibukan orang tuanya. Siswa yang rumahnya jauh dari sekolah tetapi orang tua mengantar atau menjemput anaknya memiliki peran yang baik terhadap kegiatan belajar anaknya dengan mengantar serta memfasilitasi anaknya dengan memberikan fasilitas seperti les. Kemudian, siswa yang rumahnya jauh dari sekolah dan orang tuanya sibuk bekerja kurang memiliki peran terhadap kegiatan proses belajar anak karena kurang adanya perhatian dan komunikasi yang terjalin. Kedua, dalam menumbuhkan minat belajar anak, para orang tua melakukan hal yang berbeda-beda. Ada yang memberikan motivasi, nasihat, serta memberikan hadiah kepada anaknya. 3. Bentuk peran orang tua terhadap jenis minat belajar anak. Siswa yang rumahnya dekat dari sekolah dan orang tuanya ada di rumah memiliki peran yang utuh terhadap kegiatan belajar anaknya sehingga jenis anak ini memiliki jenis minat konvensional. Orang tua yang rumahnya dekat dari rumah namun bekerja, maka peran mereka terhadap kegiatan belajar anak tidak maksimal dikarenakan kurangnya interaksi yang terjalin. Anak seperti ini memiliki jenis minat sosial. Siswa yang rumahnya jauh dari sekolah tetapi orang tua mengantar atau menjemput anaknya memiliki peran yang baik terhadap kegiatan belajar anaknya dengan mengantar serta memfasilitasi anaknya. Anak seperti ini memiliki jenis minat investigatif. Siswa yang rumahnya jauh dari sekolah dan orang tuanya sibuk bekerja kurang memiliki peran terhadap kegiatan proses belajar anak karena kurang adanya perhatian. Anak seperti ini memiliki jenis minat artistik. A. Judul Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap hasil pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada peserta didik di SD Impres Andi Tondro Makassar. B. Latar belakang. SD Impres Andi Tondro Makassar dalam proses pembelajaran para guru banyak yang memanfaatkan bahan ajar, di antaranya bahan ajar yang digunakan pendidik SD Impres Andi Tondro Makassar. Khususnya pada pembelajaran IPA adalah lembar kerja siswa. Oleh sebab itu, peneliti mencoba meneliti hasil belajar siswa melalui bahan ajar LKS. Sehingga menjadi salah satu alasan peneliti mengambil judul Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Siswa LKS terhadap hasil belajar IPA pada peserta didik di SD Impres Andi Tondro Makassar. Dengan harapan kajian ini dapat dipakai sebagai bahan pemikiran untuk kegiatan pembelajaran dengan penggunaan bahan ajar dalam keberhasilan pembelajaran IPA lembaga pendidikan tersebut. C. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan lembar kerja siswa pada peserta didik di SD Impres Andi Tondro Makassar. Yang kedua, bagaimana hasil belajar IPA pada peserta didik di SD Impres Andi Tondro Makassar dengan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui penggunaan lembar kerja siswa pada pembelajaran IPA. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan lembar kerja siswa pada pembelajaran IPA. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan lembar kerja siswa terhadap hasil belajar pada pembelajaran IPA. Selanjutnya, kegunaan penelitian. A. Kegunaan ilmiah. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan
di kalangan para pemikir dan intelektual. B. Kegunaan praktis. Yang pertama, bagi sekolah, memberikan sumbangan yang berharga dalam rangka menyempurnakan pembelajaran khususnya pada pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya bagi guru. Sebagai bahan pengingat khususnya guru bidang studi IPA, pentingnya penggunaan lembar kerja siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya bagi siswa. Penggunaan lembar kerja siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat dijadikan sebagai pemicu agar siswa lebih giat belajar dan hasil belajar siswa pun diharapkan dapat meningkat. E. Tinjauan pustaka. Yang pertama, lembar kerja siswa. A. Pengertian lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa merupakan alat bantu yang dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ke-B, isi lembar kerja siswa. Pertama, ringkasan materi. Yang kedua, soal-soal latihan berupa soal-soal subjektif dan soal-soal objektif. E. Fungsi lembar kerja siswa. Bagi siswa, lembar kerja siswa berfungsi untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang didapat. Bagi guru, lembar kerja siswa berfungsi untuk menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang perlu diberikannya serta mempertimbangkan proses berpikir yang bagaimana yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. Yang kedua, hasil belajar. A. Pengertian hasil belajar. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. B. Tipe-tipe hasil belajar. Yang pertama, ranah kognitif. Yang kedua, ranah afektif. Dan yang ketiga, ranah psikomotorik. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor-faktor internal, faktor jasmaniah, faktor psikologis, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Yang kedua, faktor-faktor eksternal, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. F. Hipotesis. Adapun hipotesis statistik dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja siswa terhadap hasil belajar IPA pada peserta didik di SD Impres Andi Tonro Makassar. G. Metode penelitian. Jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. B. Lokasi penelitian. C. Desain penelitian. Paradigma sederhana dengan suatu variabel independen dan dependen. Populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Impres Andi Tontrol berjumlah 77 orang. B. Sampel. Sebagian dari jumlah populasi yang diteliti. 3. Teks pengumpulan data. A. Angket. B. Dokumentasi. 4. Instrumen penelitian. A. Lembar pernyataan angket. B. Format dokumentasi yang berasal dari dokumen yang berarti barang-barang tertulis. 5. Teknik analisis data. A. Statistik deskriptif. Menentukan presentasi dengan rumus. Menentukan kategorasi. B. Statistik inferensial. H. Kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan untuk mencari nilai rata-rata pada penggunaan lembar kerja siswa, diperoleh rata-rata 79,68 dengan standar defisiasi 10.993. Penggunaan lembar kerja siswa pada kelas 4D Impres Andi Tontrol Makassar termasuk dalam kategori sedang. Hasil analisis statistika inferensial atau uji signifikan T. T sama dengan 4,291 dan T sama dengan 2,021. Dalam hal ini, T hitung lebih dari T tabel sehingga HA diterima dan HO ditolak.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LKS berpengaruh terhadap hasil belajar IPA pada kelas 4 SD Impres Andi Tontro Makassar.